Saya Anggun Sintana selaku Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus mengajak untuk para lansia jangan pernah menyerah karena kesempatan itu tetap masih ada. Teruslah bersemangat, lebih produktif dan lebih potensial, dan pastinya jangan lupa download Radio Lansia karena bahagia itu sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat nostalgia tentunya di Radio Lansia. Dan kali ini sahabat nostalgia kita akan kupas ya topik yang sangat menarik dan tentu sangat cocok dan relevan dengan sahabat nostalgia semuanya. Ya, saya Pande dan juga Bung Hasan tentu akan menemani. Nanti kita akan diskusi, kita akan kulik ya tamu kita yang spesial hari ini kita datangkan dari salah satu direktorat. Bersama kita sudah ada Ibu Anggun Sintana sebagai Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus. Apa kabar Ibu? Selamat datang di Radio Lansia. Alhamdulillah, terima kasih Sehat. sudah diundang. Alhamdulillah sehat semuanya. Ini susah Gimana, Bu? mendatangkan Bu Bu Anggun. ini ya. Di sela-sela kesibukannya harus menyampaikan ya Bu ya satu bahasan yang penting buat Bapak Ibu Opama sahabat nostalgia terkait dengan tenaga kerja itu ya. Mungkin sebagai awalnya Bu, ini sebenarnya direktorat ini apa sih sebenarnya ini? Ya. Direktorat ini kan buat kita nih sebagai orang luar ini kok kayaknya baru dengar. Baru dengar. Ini sejak kapan dibentuknya? Oke, terima kasih saya sudah diundang di podcast ini Ya. dan perkenalkan dulu dong nama saya Anggun Sintana. Saya di sini selaku Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus di bawah Ditjen Bina PKK, Bina Penta dan PKK. Dan memang direktorat ini baru dibentuk sesuai dengan Permenaker nomor 20 tahun 2024 adalah Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus. Dan memang di sini ada kelompok sasaran di dalam direktorat khusus kami. Ada 4 yaitu disabilitas, perempuan rentan, muda rentan, dan lansia. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada 4 bagian. Bung Hasan ada yang masuk nggak? Aku tadi yang bagian perempuan. Bukan. Enggak lah. Itu beda, itu kalau malam. Kalau saya sih udah mau mendekati sih. Nah, Tadi ulang Bu, apa tadi Bu? Yang pertama tadi Disabilitas, Disabilitas, perempuan baik, rentan, muda rentan, muda rentan. dan lansia. Lanjut Oke, usia. Muda rentan. masih muda. Oke, Oke. dengan apa ya direktorat ini sebenarnya apa sih tujuannya itu seperti apa? Bu? Karena memang kami adalah tugas kami adalah penempatan dan perluasan kesempatan kerja, yaitu Direktorat Jenderal Bina Penta dan PKK. Memang tugasnya adalah memberikan atau mengantarkan orang untuk kembali ke dunia kerja dan atau memperluas kesempatan kerja di dunia kerja mereka. Itu tugasnya, dan khusus direktorat ini memang ada hal-hal yang perlu dalam kekhususan untuk 4 bagian ini. Dan lansia ini salah satunya memang yang kita lihat yang masih potensial untuk kita kembalikan ke dunia kerja dan atau berwirausaha. Oke, mungkin masih banyak mungkin pendengar kita yang belum jelas secara pasti sebenarnya yang lansia, disebutkan lansia itu mulai dari umur Siapa berapa sih? sih? Oke. Baik, sekalian saya menginformasikan terkait direktorat kami yang baru. Memang untuk lansia kita kriteriakan untuk di usia di atas 60 tahun tetapi yang masih potensial. Yang masih potensial ini adalah yang masih bisa memberikan atau mampu bekerja, sehat dan menghasilkan barang dan jasa. Kurang lebih seperti itu. Tenang aja Bu, kalau bingung kita bantu. Iya. Iya. Dan untuk disabilitas memang dari umur 18 sampai 60 ke atas. Kemudian untuk muda rentan itu sekitar 15 sampai 30 dan perempuan rentan dari 31 sampai 59. Oke, tentu sesuai dengan acara kita hari ini ya, lansia, radio lansia. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan lansia itu 60 tahun ke atas. Apakah semua 60 tahun ke atas itu menjadi sasaran dari direktorat? Ya, intinya kan batasan umur, tetapi kita melihat yang masih potensial. Oke. Karena memang kan di sini juga Kementerian Sosial juga
pastinya ada terkait terlibat. Kemudian kementerian lain yang inti dari garis besar kami yang memang masih produktif atau yang masih potensial. Ya, ini menarik, Bung. Ini ada satu poin tadi lansia, Bu, ya. Ya. Sebelumnya kan kalau disabilitas ya kita tahu lah, Bu, Ya. dari dulu kan nggak ada, ya, tapi pemerintah memberikan perhatian. Kita sekarang udah bisa lihat, bahkan di komplek kantor kami ini ada, Bu, yang lansia yang bukan disabilitas yang dipekerjakan ada, ya, jadi sudah. Nah ini kayaknya yang untuk lansia ini baru ya, Bu, ya, instruksinya, Bu, ya, untuk diperhatikan juga. Iya, sebenarnya karena memang kami direktorat yang khusus ya, pastinya lansia termasuk yang hal-hal yang memang aksesibilitasnya memang masih perlu kita kita dorong untuk bisa mereka kembali ke dunia kerja atau atau lebih kewirausahaan. Dan memang untuk lansia memang di tahun ini baru kita lebih karena memang ada direktorat khusus yang menangani terkait lansia. Tetapi kalau melihat dari kementerian lain seperti Kemenduk Bangga itu sebenarnya sudah menangani terkait lansia karena ada sekolah-sekolah lansia yang mereka tangani di Kemenduk Bangga itu, dan kita sudah kerjasama juga. Dan ini berarti pemerintah saat ini selain Kemenduk Bangga, direktorat atau kementerian lain juga dilibatkan ya? Iya, karena saking memang kompleksnya gitu ya, Bu, ya, masalah ini, jadi harus bareng-bareng ini ya. Iya, kami sadar dengan dibentuk direktorat ini atau Kementerian Ketenagakerjaan pastinya tidak mungkin melakukan sendiri. Kami butuh tangan-tangan atau stakeholder yang lain untuk bisa saling bersinergi untuk menangani terkait lansia. Oke, kalau dulu kan kita sudah mengenal yang namanya BKKBN. Kalau sekarang kan dia Kemenduk Bangga. Nah, dan lansia itu kan dari dulu sudah ada. Iya. Kenapa dia sampai melebar? Tidak hanya ada di Kemenduk Bangga, sekarang sampai di Kementerian Tenaga Kerja. Kalau kita melihat dari perubahan demografi nasional yang dimana Indonesia tengah menuju aging society, yang dimana di tahun 2045 sekitar 19,9% usia lanjut usia di atas 60 itu sudah cukup menjadi PR sebenarnya untuk kita perlu tangani. Karena di latar belakang itulah kita perlu hadir, pemerintah harus hadir untuk bisa menempatkan lansia untuk lebih produktif. Karena memang tidak hanya yang angkatan kerja saja yang menjadi tantangan kita, tetapi ternyata lansia itu bisa menyumbang data untuk bonus demografi ke depannya. Oke, kita juga melihat ya Bu Anggun ya, bahwa lansia ini kan punya keterbatasan. Ya. Terutama dari kemampuan atau fisik. Skill, kemampuan. Ini bagaimana Ibu Anggun dengan direktorat yang baru ini mensiasati dan memberikan program-program yang cocok untuk mereka itu dengan kondisi yang sudah seperti itu. Ya, memang pertama adalah dalam merekrut atau menangani terkait lansia kita juga tidak bisa menyamakan dengan yang lain. Oleh sebab itu inilah direktorat kami hadir. Penanganannya pun khusus dalam arti kita harus menganalisa jabatan apa yang memang bisa dilakukan oleh lansia, kemudian kewirausahaan apa yang bisa dilakukan oleh lansia. Jadi kita ada dua, baik situ secara formal maupun secara kewirausahaan. Oke, jadi memang lagi-lagi kita kembali lagi dari direktorat ini ingin melihat potensi mereka seperti apa. Dan sesuai kebutuhan juga dan memang potensi dari lansia maupun perusahaan tersebut juga. Kira-kira memang jam kerja kita bisa harus lihat dari jam kerja maupun perlindungan secara jam sosteknya seperti apa. Kemudian bagaimana lansia ini kan memang nama juga di atas 60 ya Pak. Jadi perlu kita lihat jabatan atau pekerjaan apa yang memang kira-kira sesuai dengan umur di atas 60, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa dengan yang lain. Perlu adanya analisis dari kami, dari Direktorat Bina Penta juga melihat analisis jabatan untuk lansia ini seperti apa yang bisa dilakukan. Ini agak berat ini Bung Mande ya, Bu Anggun. Kami menyadari ini Bu. Memang tugasnya ini memang luar biasa Bung ya. Ini mulai dari tenaga kerja, kemudian tadi yang wanita, rentan lagi anak muda, rentan lagi Bung ya. Kalau kata sekarang tuh generasi strawberry kata sekarang ya. Ditambah lagi lansia lagi gitu ya Bu ya. Ini PR-nya banyak ini Bung Mande. Tapi amal jariahnya berlipat-lipat, Pak. Amin. Itu yang menguatkan kita berarti ya. Mudah-mudahan jalannya lancar nanti bisa amin ya. Bu ya. Oke, kalau dari program-program yang sudah jalan sekarang ini kan tentu ketika dia udah start itu pasti ada sesuatu yang dilakukan.
lakukan gitu. Ini sejauh ini sudah sampai seperti apa ini? Ya, pertama karena memang kami adalah direktorat baru dan butuh ada regulasi yang harus kita susun. Kemudian juga kolaborasi dengan kementerian lain ya tadi kami informasikan dengan Kemenduk Bangga yang di mana mereka mempunyai data-data lansia. Kemudian kita juga bekerja sama dengan inklusi, lembaga inklusi yang di mana mereka juga membantu effort kita untuk menyusun pedoman, memberikan kajian dan program-program lainnya yang memang mereka akan mensupport terkait lansia. Apa Bu? Ini kan tadi kan mulai dari regulasi. Ya. Aku kebayang nih Bung ya, menyusun regulasi itu susah Bung Bande. Ya, bikin ngerjain tugas kuliah aja udah susah bagi regulasi. Kemudian Ibu nyari perusahaannya juga yang mau bekerja sama. Belum lagi kondisi lansia tadi, belum lagi Ibu ngurusin data. Ini dari Ibu direktorat dan kementerian sudah ada belum Bu langkah-langkah yang kita harus mulai dari mana dulu nih gitu. Apakah kita akan start dari data doang? Apakah kita akan masuk ke sekolah lansia atau apa Bu kira-kira strateginya? Karena memang kami dituntut dengan output kinerja yang dimana direktorat harus ada output untuk kinerja di lansia. Tahun ini memang sekitar 100 dan alhamdulillah tahun ini tercapai sekitar 210-an. Dan untuk apa saja program yang sudah kita lakukan ya tadi saya sudah bilang Kemenduk Bangga untuk mensuplai data terkait lansia dan untuk internal Ditjen Bina Penta pun kami sudah memberikan TKM yaitu tenaga kerja mandiri itu sekitar 86-an untuk diberikan bantuan untuk mereka bisa berwirausaha. Kemudian juga ada beberapa pelatihan yang sudah kita berikan untuk lansia juga dan untuk inklusi itu juga sudah memberikan support untuk kita menyusun pedoman dalam penempatan dan perluasan kesempatan kerja untuk bisa diimplementasikan di daerah karena memang kan kami kan kementerian khususnya menyusun kebijakan tetapi teman-teman yang di provinsi maupun di kabupaten kota itulah yang mengimplementasikan dari kebijakan yang sudah kita susun. Baik, Bu Anggun tadi kan kita membahas mengenai kita pengen tahu nih pelatihan apa sih yang udah di deliver oleh Kemenaker untuk lansia ini Bu Anggun, bisa diceritain Bu? Ya, sebenarnya kami belum ke pelatihan yang memang secara yang dimaksud sama Pak Hasan tadi, tetapi yang sudah kita lakukan adalah webinar, kemudian juga itu juga terkait kewirausahaan berbasis online dan kurang lebih dalam menata terkait tata kelola keuangan yang sementara yang sudah kita lakukan dan pelatihan yang dimaksud mungkin Pak Hasan mungkin ini ada kerjasama bukan kerjasama secara internal kami ada Direktorat Jenderal Bina Lavota yang memang menangani terkait pelatihan dan itu pastinya ada juga lansia-lansia yang sudah ikut dalam pelatihan tersebut. Oke, jadi webinar tentang kewirausahaan ya yang banyak ini tadi ya. Baik. Gimana Bu Made ngerti nggak wirausaha Bu? Kalau ngerti saya udah mulai Bang. Harus ikut ini Bu harus Made. ikut. Tapi saya belum lansia. Iya. Maka nanti tunggu setahun. Menolak lansia. Tentu ini kan sebuah terobosan yang cukup berat ya karena tantangan udah lansia diajak untuk wirausaha. Sementara waktu muda mereka pun belum tentu mereka itu bisa wirausaha. Ini trik ataupun solusi yang akan diberikan dari Direktorat Ibu seperti apa sih? Apakah memang mereka nantinya benar-benar diajari untuk menjadi seorang wirausaha atau seperti apa? Ya, terima kasih Pak Pandey. Intinya memang kita kan melihat dari kondisi Indonesia yang memang usia di atas 60 tahun ini ternyata masih menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Oleh sebab itu kita mengambil peluang atau mengajak mana yang memang ingin masih produktif untuk bisa kembali ke dunia kerja atau memang mereka mau berwirausaha. Oleh sebab dan kita akan memberikan kalau memang mereka menarik untuk kewirausahaan, kita akan berikan kewirausahaan apa yang memang mereka butuhkan atau yang kita punya untuk kita share ke mereka. Kurang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, keinginan mereka juga. Nah ini saya mewakili Bung sebagai orang wirausaha. Kalau udah bilang wirausaha, dagang, bisnis kan pasti ujungnya ditanya jualannya di mana?
Modalnya laku. dari mana, Ah. Bu? Apakah juga dapat modal, Bu, dari Kemenaker, Bu, dikasih, Bu? Iya. Mau dong? Gimana, Bu? Kalau kurang lebih memang di direktorat internal kami ada di situ direktorat perluasan kesempatan kerja dan Oke. di situ ada program TKM tenaga kerja mandiri yang memang diberikan setelah mereka diberikan pelatihan mereka akan diberikan modal usaha. Oke. Kurang lebih seperti Oh, itu. jadi ada Dan itu ada setelah validasinya. dilatih, ada diarahkan juga untuk permodalan. Iya. Menarik ini Bung Panin, Bung. Harus cepat ikut pelatihan ini, Bung. Dan Oke. itu sudah kita lakukan Sudah dilakukan sekitar itu ya? tahun ini. Dan Oke. insya Allah tahun depan juga akan ada slot untuk lansia. Oke, ini kan baru salah satu dari program yang sudah dijalankan ya. Ya. Dan tentu lansia ini seperti yang disampaikan Ibu kan jumlahnya akan semakin bertambah. Iya. Dan memang tujuan utamanya adalah bagaimana mereka itu mengembalikan ke dunia kerja lagi. Tentu tidak hanya untuk wirausaha, pasti melibatkan apakah itu perusahaan, pihak-pihak lain gitu. Nah sejauh ini tanggapan dari katakanlah dari perusahaan-perusahaan seperti apa, Bu? Sebenarnya banyak lumayan perusahaan-perusahaan yang memang konsen terkait lansia. Contohnya di sini ada PT Boga, kemudian Omah Kopi. Omah, dan memang mereka merekrut untuk lansia. Memang Oke. jumlahnya tidak begitu banyak, tapi lumayan dalam arti sekitar 20, Ya. 30, 50 orang yang memang mereka rekrut untuk lansia, untuk dijadikan waiters. Baik. Contohnya saja kita bisa melihat dari Paper Lunch, di situ Ya. juga ada lansia yang ikut dalam Sebagai bekerja. dari tim karyawannya Jadi ya. secara Oke. formal pun ternyata perusahaan juga sudah mulai konsen untuk merekrut lansia. Baik. Oke, ini mungkin baru sebatas partisipasi dari perusahaan-perusahaan tadi gitu. Kedepannya ada nggak rencana dari Kementerian Ibu membuat sebuah katakanlah misalnya aturan sama Yang seperti mengikat gitu, disabilitas misalnya. gitu ya? Ya. Apakah Harus gitu ya. akan masuk ke Oh. situ? Pastinya insya Allah, dan ini Oke. memang kami kan karena direktorat baru, kami ya. harus menyusun regulasi terkait norma NSPK kami, norma standar prosedur kami, dan pastinya harus ada payung hukum lebih menguatkan untuk lansia untuk bisa kita kuatkan di dalam regulasi. Oke, jadi berarti lansia yang mereka yang sudah pensiun gitu ya, berarti masih ada kemungkinan tetap bisa Iya. berkarya gitu Iya. ya dengan perusahaan-perusahaan nanti yang Mm-mm. akan terikat dalam sebuah regulasi. Iya. Ini kalau kita yang lansia sih nggak keberatan sih Bu, senang-senang. Mm-mm. Cuma ya perusahaan-perusahaan ini gimana harus ini ada regulasi bakal dari kementerian ini harus mewajibkan mempekerjakan lansia. Mereka kira-kira keberatan nggak Bu? Kira-kira Bu? Iya, intinya kan memang kita harus sesuai dengan cita Pak Prabowo ya, Baik. pengembangan SDM dan kesetaraan gender maupun semua, apalagi Pak Menteri kami selalu mendengungkan no one left behind. Ya. Jadi semua harus ikut bisa kita kembalikan ke dunia kerja, walaupun pastinya ada jabatan-jabatan tertentu yang perlu kita analisis yang memang sesuai dengan kondisi para pekerja yang akan kembali ke dunia kerja. Oke, no one left behind. Bung Made paham Bu ini Bu ya. Ini kalau saya terjemahkan ini Nah, kira-kira ke gunung aku ikut, ke puncak aku turut Bu. Nah, saya dengerin aja kalau gitu ya. Ke gunung. Ya, intinya sebenarnya diajak lah Bu ya. Jadi Iya. sayang karena tenaga-tenaga produktif ya. Jangan Iya. salah Bung Made. Tetapi tetap dengan catatan ya. usia di atas 60 yang potensial. Ya, yang sehat ya Bu ya. Iya. Oke, tadi kita berbicara baru dari sisi regulasi dari kementerian, terus juga dari sisi si perusahaan ataupun Company, yang ya. mungkin akan mempekerjakan mereka. Kalau dari sisi lansianya sejauh ini tanggapannya gimana? Alhamdulillah, karena kami juga sudah berkolaborasi atau bekerja sama dengan Kemenduk Bangga, yang mana memang mereka mempunyai sekolah-sekolah lansia. Mereka sangat antusias, sangat apresiasi juga. Ternyata Kemenaker juga konsen terkait lansia, dan pastinya mereka menyambut positif dan terus ingin ikut memberikan data untuk kami jika untuk kita bisa tindak lanjuti kalau ada yang membutuhkan untuk terkait lansia.
Nah ini terkait satu lansia lagi. Ini kan Kemenaker, pemerintah menyediakan lapangan kesempatan buat lansia berkarya. Nah cuman kadang-kadang nih Bu ya, si lansianya kan masih sehat, masih pintar, masih ingatan, masih bagus, fisik masih sehat. Kadang-kadang anak lah, cucu lah kan, udah Pak, nggak usah lah ngapain kerja gitu Papa, udah sini aja. Kan semuanya udah aku siapin. Nah ini dari keluarga sendiri ada retensi atau apa nggak Bu? Kayak Iya, gitu, Bu? memang salah satu tantangan kami adalah stigma dari keluarga, yang dimana memang jangan sampai kami ya generasi yang menjelang ini pun membiarkan orang tua kami untuk yang masih yang sudah lansia Iya. tapi potensi untuk bekerja kembali, tetapi kembali lagi karena kondisi sebenarnya. Dan kita juga kadang memberikan diskusi dengan lansia, ternyata memang mereka ingin Oke. bisa Tetap produktif. berkarya gitu Iya. ya. Baik, jadi buat keluarga ya kalau memang orang tuanya atau bapak ibunya memang masih tetap pengen Bekerja. saran Ibu sebaiknya Iya, dikasih intinya. aja gitu ya. Oke, Karena oke. memang artinya tag kami hidup hanya sekali, Baik. jangan menua tanpa arti. Semoga ya. Nih, kalau kawan saya sudah artinya udah banyak. Tinggal menuanya aja belum. Yang belum. Arti udah banyak nih misalnya. Siap. Baik. Gimana Bung Pandi? Anda tadi melihat Ya. beberapa langkah dari Kemenaker ya dengan BIT PTKK ini juga sudah kayaknya sudah terlihat gambaran ya beberapa step-step yang mau dilakukan. Anda Ya, sendiri kalau gimana? saya lihat sih mungkin ini menjadi hal yang sangat penting untuk Ya. disosialisasikan ya, karena Setuju. pasti masyarakat kita secara keseluruhan juga belum mengerti ini Betul. siapa sih yang ngurusin lansia, Iya. apalagi udah antar kementerian, Iya. antar lembaga gitu. Jadi nanti ini harus ada semacam apa ya? Dirijen barangkali Dirijennya untuk, gitu ya. tadi biar Ini ketahuan nih. mereka akan kemana sih Iya. gitu? Jangan tumpang Iya. tindih. Masyarakat Gitu. melihatnya ini kemarin ada Kemenduk Bangga, ada lagi di sana Kemenkes, sana Ada lagi sosial, kan? sosial, ada lagi Kemendagri juga Nah. nih kabarnya juga akan turun ini. Jadi gimana? Jadi memang perlu satu gitu ya Bu ya untuk satu seorang orkestra yang untuk mengomandoi orkestrasi ini ya. Kayaknya presiden ini Bu ya yang ini Bu ya untuk dirijennya Bu ya. Ya, pastinya dari kementerian banyak hal yang memang sudah dilakukan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Baik, baik. Tapi memang garis besar dari kementerian kami adalah lansia yang memang masih potensial. Baik. Itu dan karena kalau yang lain-lain mungkin dari Kementerian Iya. Sosial, Kementerian Kesehatan atau Kementerian Kemendubaga itu mempunyai tugas Iya, dan fungsi tugas masing-masing. Oke, Bu Anggun, ini kan apa yang bisa kita sampaikan di sini kan mungkin masih skopnya belum begitu detail gitu ya. Kalau misalnya ada lansia yang tadi tertarik, wah saya juga pengen ikut di Kemenkes deh, Kementerian Tenaga Kerja mau nyari kerja di situ. Ini mereka bisa dapat dari Kemana mana nih informasi? dapatnya Bu aksesnya? Ya, karena memang kami juga kan karena direktorat baru Iya. pastinya membutuhkan tangan-tangan untuk mempromosikan jika ada hal-hal dari perusahaan yang memang merekrut. Sebenarnya kami ada pasar kerja, tetapi mungkin ini belum spesifik untuk usia. Namun kita akan coba nanti mungkin dengan radio lansia Insya Allah, bisa menginformasikan ada perekrutan Betul. atau nanti juga dari media sosial kita akan informasikan dan mungkin dari IG kami juga akan kita informasikan biasanya kalau contohnya dari kemarin PT Boga membutuhkan rekrut dari lansia kita sebarluaskan di IG kami Informasi, atau ya. media sosial kami. Atau ada portalnya mungkin? Portal sementara website kami Website, ada. Oke, berarti bisa mereka mencari Iya, di sana gitu boleh ya. nanti kami Iya, informasikan. Jadi dunia teknologi itu Iya. memudahkan. Sangat Pastinya. memudahkan jalan. Apalagi ini tadi ya beberapa kali saya dengar Bu Anggun menyebut ini adalah direktorat baru ya. Jadi Iya. memang butuh support dan dukungan. Iya. Bukan hanya tentunya saya yakin Bu Anggun ya juga Bapak Ibu tugas ini berat ya. Makanya tidak cukup hanya dari Kemenaker atau dari Radio Lansia, masyarakat juga Bapak Ibu yang menyimak atau mungkin ada pemikiran atau para pelaku usaha juga harus bareng-bareng ini ya untuk dipikirkan bersama nih Bung. Jadi ini memang harus melibatkan masyarakat banyak Bu ya. Pastinya. Gitu ya. Baik. Oke, Ibu Anggun, ini kan dari tadi kita sudah berbicara ataupun sudah coba menggali direktorat ini ya. Tapi tentu pasti ada hal-hal lain yang mungkin masyarakat ingin tahu. Ini kalau misalnya ada orang-orang ataupun para lansia terutama yang ingin lebih tahu tentang direktorat ini, Ya. mereka bisa kemana Bu? Baik, terima kasih Pak Ade. Jadi masyarakat bisa mengakses website resmi kami yaitu
website resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan kemudian ada platform Siap Kerja. Dan di sini juga kami ada IG kami dari Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, itu bisa juga diakses. Dan pastinya kami juga akan terus mensosialisasikan terkait program-program kami untuk ke depan dan pastinya untuk lansia. Oke, ini kabar bagus ya buat opa, oma, om, tante ya. Akan ada banyak update ya dari Bu Anggun dan rekan-rekan Bapak Ibu yang lain di Kemenaker ya, yang terkait dengan produktivitas dan juga untuk pemberdayaan lansia. Ya, siapa Bung tahu nanti mungkin Ya. ini kan sekarang kan dunianya dunia teknologi ya. Ya. Beda dengan mungkin 20-30 tahun yang lalu gitu ya. setuju. Kalau sekarang mungkin nanti di website itu bisa aja Ya. ada di situ list perusahaan Ya, yang yang membuka. ingin Ya. menerima Ya. tenaga kerja khusus lansia, kan gampang. Nah, itu. Ya. Gitu. Oh ya, ngomong tentang ini tadi sudah ada belum Bu porsinya dari perusahaan tadi? Oh, dari sekian karyawan harus sekian persen lansia gitu ya. Untuk sementara ini baru disabilitas, Baru disabilitas, tetapi ya. lansia tadi memang kami masih, Masih digodok menyusun ya. untuk kebijakan lainnya. Baik. Kalau bisa 50% Bu. karena kita semua nanti kan bentar lagi lansia semua Bu gitu Bu. Jadi 50% anak muda, 50% tuh lansia Bu. Kan Oke. cocok gitu kan. Yang muda kreatif, yang lansia tuh bijaksana Bu. Masya Baik. Allah, Terus tabarakallah. hasilnya gimana? Bu? Ya kan biar keputusan itu bijak Bu Mbak Dede. Cocok ya Bu ya? Ya, Oke. amin. Baik. Oke, baik Bu Bu Anggun, Anggun, di sesi terakhir ini ada closing statement untuk sebagai perkenalan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan kepada para lansia seperti apa? Silakan. Intinya adalah jangan pernah menyerah dalam satu keadaan, karena kesempatan itu pasti akan ada, dan kami juga mengajak kepada semua perusahaan ataupun peluang-peluang lain untuk bisa memberikan kesempatan kepada lansia untuk bisa lebih produktif dan pastinya berdaya. Dan jangan pernah berpikir setelah lansia tidak ada kesempatan, karena hidup hanya sekali. Jangan menua tanpa arti. Oke, terima kasih banyak Bu Anggun sudah bersama kita dalam dialog ini, Bung Pande. Ya. Dan tentunya insya Allah dialog ini bisa dipahami ya oleh Bapak Ibu, Opa, sama Om Tante. Dan kita akan update terus berbagai informasi lainnya terkait dengan pemberdayaan lansia, tentunya dengan rekan-rekan dari Kemenaker maupun dari institusi yang lainnya. Dari Anda, Bung Pande? Ya, tentu bagi para sahabat nostalgia, para lansia ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Anggun, banyak kesempatan dan banyak pihak-pihak yang ternyata peduli dengan kondisi para lansia. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa terabaikan, jadi tetap semangat ya. Oke, itu tadi dialog kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Anggun sudah bersama kita. Dan kita tutup dialog hari ini. Dan salam inklusi.